kan sekarang lagi rame nih digaungkan Cortex apa segala macam, tujuannya adalah untuk meminimalkan diskusi di bawah meja gitu Pak, karena kan mesin nggak punya kepentingan gitu ya Pak ya, kalau kita membahasakannya gitu. Ada oknum, tapi kan satu kepala, satu KPP Iya. terdampak gitu. Iya Pak. Jadi tinggal cari kesempatan. Iya. Karena dia sudah terbiasa dengan itu, bahkan tanda kutip, uangnya sudah dinikmati jadi daging. Iya. Nah, itu akan terus nagih. Kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Lagi-lagi menyasar sektor krusial bagi negara, yakni perpajakan. Sebagai informasi, Sabtu 11 Januari 2026 lalu, KPK menetapkan 5 tersangka terkait dengan operasi tangkap tangan pejabat pajak di Jakarta Utara. Mereka adalah DWB, Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara, kemudian ada AGS, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ada ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, kemudian ada ABD, konsultan pajak PTWP, dan EY selaku staf PTWP. Kelima tersangka tersebut kini ditahan di Rutan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan disangkakan dengan pasal gratifikasi. Suap menyuap seolah sudah menjadi drama lama yang terus diputar ulang, namun dengan pemeran yang berbeda. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah deretan kasus yang terungkap belakangan ini hanyalah fenomena gunung es, di mana apa yang terlihat di permukaan melalui OTT hanyalah bagian kecil, sementara di bawah permukaan sana terdapat bongkahan besar praktik besar yang melibatkan jejaring sistematis antara oknum petugas dan para wajib pajak nakal. Jika pajak adalah tulang punggung pembangunan, maka suap adalah kanker yang perlahan melumpuhkannya. Ada 3 pertanyaan besar yang akan menjadi jangkar diskusi kita hari ini. Pertama, mengapa sektor perpajakan tetap menjadi lahan basah yang sangat rentan terhadap suap, meskipun berbagai sistem digitalisasi dan reformasi birokrasi telah dijalankan. Lalu yang kedua adalah bagaimana peran pihak ketiga, misalnya konsultan pajak dalam kasus-kasus suap seperti ini, apakah mereka biasanya menjadi inisiator atau hanya sebagai penjembatan? Yang terakhir, pertanyaan ketiga adalah kemana perannya unit kepatuhan internal atau yang biasa kita kenal dengan UKI atau Internal Compliance Unit di tingkat kantor wilayah? Mengapa mereka gagal mendeteksi praktek ini lebih awal sebelum KPK turun tangan? Hari ini kita akan membedah lebih dalam mengenai topik yang kami angkat, yaitu OTT KPK lagi, suap pajak seperti gunung es, dengan narasumber yang juga merupakan pakar perpajakan di Indonesia. Sudah hadir di studio Bapak Dr. Priyanto Budi Sabtono, AKCAMBA, dan tentunya bersama saya Lambang Wijimantoro, dan inilah dia Pratama Insight. Baik, bersama saya sudah hadir narasumber kita, ini Bapak Priyanto Budi Sabtono. Assalamualaikum Pak Pri, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung saja mungkin ke diskusi kita pada kesempatan hari ini. Mungkin karena kasus ini bukan tergolong kasus yang baru ya Pak ya. Mungkin kalau kita ngelihat ada nama-nama seperti Gayus Tambunan, Angin Prayitno, dan mungkin yang kemarin-kemarin ada nama Rafael Alun yang pernah terjebak kasus korupsi seperti ini. Nah menurut Bapak, apakah kasus ini sebetulnya kejutan baru nggak sih buat kasus korupsi nasional yang ngambil dana dari pajak gitu Pak? Sebenarnya bukan ngambil dana dari pajak. Coba gimana Pak? Jadi kalau kasus ini memang merupakan modus yang lama. Baik. Modusnya nggak baru. Modusnya nggak baru? Iya nggak baru. Oh. Bahkan ketika saya masih di petugas pajak di kantor pajak, modelnya ya seperti itu. Itu tahun 94-an loh. Oh, dari dulu memang sudah kayak gitu. Jadi gini. Memang saya teringat dengan program acara di salah satu televisi swasta, Bang Nabi. Oh. Jadi kejahatan itu bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi dua-duanya itu memang harus berkolaborasi. Baik. Kesempatan ada, niat nggak ada itu. Oke. Kesempatan nggak ada, niat ada,
cari kesempatan. Oh, Gitu. baik, Tapi baik. kalau nggak ada kesempatan, nggak ada. Baik, baik. Jadi dua-duanya harus itu, Mas. Oh, Itu. berarti kan ada kesempatan berarti Pak. Nah, kesempatannya itu seperti apa sih Pak maksudnya Pak? Kesempatan dan niat ya. Heeh. Gini, Mas. Pajak itu di sektor pelaku usaha, Baik, dunia usaha itu kan sesuatu yang harus dihindari. baik, baik. Kalau bisa ditekan seminimal mungkin. Iya. Nah, kasus yang ada sekarang ini itu kan berkaitan dengan perusahaan nikel, Oh, tambang ya Pak. tambang di, Iya, di iya. Maluku Utara itu. Nah, Oh, kemudian objek pajaknya berkaitan dengan tubuh bumi. Jadi ceritanya gini, ini PBB ya. Iya. PBB sektor pertambangan, minerba, pertambangan batu bara, tambang lainnya, pertambangan migas, sama sektor lainnya itu memang menjadi tanggung jawab Dirjen Pajak baik. beserta jajarannya untuk mengumpulkan. Nah, PBB kan yang sering kita lihat itu ada di pemerintah daerah, Betul Pak. ya, pemerintah kabupaten kota. Itu sektor pedesaan perkotaan. Ini sektor lainnya. Dulu dikenal dengan sektor P3, pertambangan, perkebunan, perhutanan. Sekarang sektor P5L. P5L ya. Jadi pertambangannya dipecah. Oh. Perkebunan, perhutaniannya tetap. Pertambangannya dipecah menjadi ada pertambangan batu bara, mineral, dan gas bumi. Baik, baik. Nah, ini mineral kan nikel. Iya. Gini ceritanya. Basis penghitungan PBB itu memang ada pendekatannya, punya 3 pendekatan. Pendekatan income approach, pendekatan market approach, pendekatan cost. Kalau misalkan Mas Lambang lihat ada bayar PBB, ibu rumah tangga, itu pendekatannya market approach. Market approach. Harga rumah sini dengan sebelahnya yang nggak beda jauh lah. Nilai jual objek pajaknya. Iya. Tetapi kalau khusus, kayak misalnya tadi pertambangan, itu punya pendekatan di penghasilan. Oh. Jadi kalau pas lagi penghasilannya naik, alias harga jual naik, Baik. PBB pasti tinggi. Oke. Itu. Nah, dari informasi yang beredar, ini kan tahun 2023. Baik. Sudah dihitung, biasanya wajib pajak mengisi namanya SPOP, Baik, baik. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, nanti kantor pajak ngitung. Keluarlah SPPT, itu secara sederhana gitu. Nah, disitulah nanti muncul permasalahan. Oke. Kalau awalnya memang diskusi dulu tuh antara wajib pajak dengan AR atau kasihnya. Iya. Kenapa yang ditangkap salah satunya terkasih karena terlibat. Tapi akhirnya karena tidak ada titik temu, muncullah pemeriksaan. Ketika pemeriksaan berlangsung, pemeriksa bisa meminta bantuan pejabat fungsional penilai. Makanya yang ditangkap salah satunya kan pejabat fungsional penilai. Itu. Nah, mereka melakukan proses pemeriksaan. Contoh sederhana. Misalkan angka yang ditetapkan, yang dihitung kan 75 miliar. 75 miliar belum tentu betul juga. Karena kalau udah masalah pajak, itu selalu ada ruang negosiasi. Tapi negosiasi ini tinggal punya cara pandang positif atau negatif. Baik. Kalau negosiasi positif ya kurang bukti, tambahkan bukti. Sampai akhirnya ketemu angka yang memang betul-betul disepakati. Tapi kalau negatif, nah itu ada under table money-nya. Diskusi bawah meja ya Pak ya. Iya. Namanya bisa dalam bentuk pemerasan, bisa dalam bentuk gratifikasi, bisa dalam bentuk suap. Pemerasan berarti dari sisi ini ya, petugas pajak, oknum petugas pajaknya yang menang. Saya mau turun asal ada imbalannya. Iya. Nah, bisa juga nanti negosiasi dari wajib pajak Pak, jangan segitulah kegedean. Iya. Nah, di sini oke. Nah, yang satu meras. Baik. Yang satu ini jadi terserah nih nanti. Atau kalau ucapan terima kasih, udah dibantu nih. Jadi tinggal pilihannya itu memang beda tipis ya. Iya. Intinya ada pemberian sesuatu. Nah, ini masuk delik pidana korupsi. Kadangkala wajib pajak langsung ke petugas pajak. Tapi kesempatan lain menggunakan bantuan konsultan. Bantuan konsultannya bisa dengan
ikut menegosiasikan Iya. atau sebagai sarana. Oh. Perusahaan ini nggak bisa ngeluarin ke oknum petugas pajak, jadi harus menggunakan pihak ketiga. Jadi dianggap seolah itu adalah imbalan jasa konsultan. Oke. Jasa konsultan ini kemudian nanti menyalurkan ke oknum petugas pajak. Berarti skemanya begitu ya, Pak? Iya, semuanya nggak lepas dari itu. Oh. Nah, masalah ngasihnya Iya. itu memang dengan berbagai cara. Iya. Ketemuannya langsung. Oh. Pernah kejadian ketemunya di rumah makan Padang. Gitu, Pak. Tapi KPK ya karena sudah nyadap, Iya. ketangkep. Oke. Pernah juga ketemuannya di parkiran bandara Soekarno-Hatta. Jadi sengaja janjian Iya. dari Jawa Timur, dari Surabaya ke Jakarta, ketemuan di sana, ngasih barang. Ngasih barangnya ini memang harus cash, hard cash. Iya. Ya. Kenapa pakai mata uang asing? Singapura lagi. Iya, Pak. Jadi ternyata saya pernah dengar dari anggap aparat penegak hukum. Iya. Mata uang Singapura tuh punya pecahan yang paling tinggi. Oh. Pernah 10.000, sekarang 1.000. Jadi contoh, Heeh. pecahan paling tinggi kita berapa? 100.000. 100.000. Itu. Kenapa di US dollar? Coba kalau 1.000 US dollar. Iya ya. Kan nggak terlalu nih ya. Iya, jadi agak tipis Tapi gitu ya, Pak, ditambah umumnya. menjadi 5-16.000 itu. Iya, iya, iya. Itu. Oh Ah, iya, gitu. ya. Oh. Lalu kenapa emas? Kan emas apa lagi kan? Oh iya, nambah terus nilainya ya, Pak. Emas kecil tapi Iya. harganya Iya. itu yang terjadi. Gitu, Pak, modelannya. Kalau dulu memang uang tunai, saya pakai kardus Indomie gitu. Iya. Nah, itu cerita yang memang saya peroleh ya. Saya sendiri memang kalau mau dapat cepet. Oh. Tapi memang saya dari awal ketika jadi petugas pajak nggak mau lah. Oh iya, iya. Saya memang cara pandangnya macam-macam. Oh. Ada yang menganggap itu dari sisi negatif, Iya, iya. nanti salurkan ke yang positif. Infak, Oh. zakat, Oh. masih kurang haji, Oh, masih kurang gitu, lagi Pak. umroh. Ada cara pandang seperti itu. Jadi suci ntar pun gitu, Pak. Nggak suci, impas. Pas gitu, Pak. Dapat negatif, Oh. menyalurkan positif, di offset. Iya, iya, iya. Kan harta ditanya 2 kali. Kan? Dari mana dan kemana. Itu tuh yang membuat memang praktek seperti ini bisa jadi nggak akan pernah hilang. Iya, iya, Ya, iya. karena pandangan Ada pembenaran gitu Iya, ya, Pak ya. pembenaran. Iya, iya, iya. saya nggak maksa, saya diterima. Oh. Ngono tapi ojo ngono. Nah, itu juga itu menjadi persoalan juga. Waduh. Gitu Mas. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Nah, tadi saya menarik sih apa yang Bapak sampaikan. Kalau begini ceritanya, saya menyimpulkan ada relasi kuasa yang timpang gitu, Pak, antara si fiskus dengan wajib pajak. Kayak misalnya kalau saya jadi fiskus gitu ya, saya misalnya mendeteksi misalnya Bapak punya perusahaan, terus saya bilang tarif pajak yang harus dibayarkan pajak PPh badannya misalnya segini nih. Ya mau nggak mau ya Anda terima gitu. Kalau nggak mau terima ya ada negosiasi lah di bawah meja. Nah itu kenapa sih Pak hal-hal seperti itu bisa kejadian gitu? Ada relasi timpang. Normal aja. Saya pengen contoh sederhana ya. Angka tadi 75 miliar. Iya. Kemudian akhirnya kan bisa turun. Misalkan negosiasi all in 23. Baik. Kata all in itu bukan sesuatu yang Oh baru, iya, Mas. benar-benar. Jadi all in itu ke kas negara Iya. plus ke oknumnya. Oh, Tinggal include. nanti oknum petugas pajaknya bisa ngatur. Oh. Yang besar itu ke kas negara Baik. atau ke petugas pajaknya. Oh. Karena all in. Iya, iya. Coba iya. bisa dihemat kan dari 75 ke Iya. 23. Iya. Bisa Saya lihat dihemat. angkanya itu 80% potensi penerimaan Iya. negara yang hilang, Pak. Tapi kalau potensi memang Iya. bisa benar bisa salah ya. Bisa benar, Karena bisa salah, ya. bisa jadi angka dari petugas pajak belum tentu benar loh. Iya, Harus benar, Pak. dikonfirmasi, Benar, diklarifikasi. benar. Iya, iya. Tapi oke lah, katakanlah itu benar. Iya. Ya, tapi kita nggak tahu. Karena Iya, iya. saya sebagai konsultan pajak juga sering tanda kutip melakukan diskusi, Baik. Pak jangan segitulah Pak. Oh. Sepanjang tidak ngasih sesuatu, kita bisa memberikan bukti pendukung tambahan. Betul. Petugas pajak akhirnya terima, utang pajak turun. Oh. Ya sudah selesai. Ada kalanya petugas pajak, Pak, oke, saya mau turunin ini dari bukti ini, Mm-mm. tapi tolong Bapak, syaratnya nggak boleh keberatan. Hmm. Nah, mikir kan cost and benefit Iya, analysis kan? Iya, Pak. Keberatan prosesnya lama belum tentu ini. Kalau keberatan saya akan pakai yang tinggi. Oh.
ujung-ujungnya apa? Hukum kesepakatan. Oh iya, iya. Siapa yang tinggi? Kalau enggak, tapi kalau Bapak ini, Pak jangan segitulah. Ini kita turun lagi, ini kita kan ada bukti lagi, ada Iya, bukti iya, lagi. iya. Nah itu nggak ada masalah. Oh. Sepanjang sekali lagi tidak ada pemberian sesuatu. Iya, dalam bentuk gratifikasi atau Iya, suap gitu ya, iya, Pak, ya? gitu. Iya, iya, Jadi iya. persoalannya di situ. Persoalan utamanya di situ. Ah. Oh. Iya, saya sempat baca, Bapak juga kan diwawancara di BBC Indonesia, saya Ya, baca ya. tuh laporan dari apa yang Bapak sampaikan gitu ya. Saya melihat Bapak bilang di situ memang ini udah jadi ladang basah gitu Pak, memang udah kayak tersistematis gitu loh. Karena yang saya lihat korupsi hari ini aja melibatkan banyak pihak gitu, ada kepala KPP-nya, ada kepala pengawasannya. Apakah memang pertanyaannya mungkin agak ini apa ya, agak menjurus, tapi saya penasaran gitu Pak, apakah memang orang-orang fiskus tuh memang akan mengarahkan wajib pajak ke arah sana gitu Pak? Enggak juga sebetulnya. Enggak juga sebetulnya. Karena saya menyebut oknum ya. Oknum. Oknum terlepas banyak atau tidak, kita nggak tahu. Tapi terus terang, ini kan tidak sendirian karena persetujuan angka utang pajak itu harus melibatkan berbagai pihak. Pemeriksa aja sendiri ada berapa? Anggota, ketua, supervisor, kepala KPP, 4. Ini pasti terlibat. Iya. Untuk menyetujui angka utang pajak sebagai hasil pemeriksaan secara resmi. Oke. Jadi kalau setuju angka berapa tapi yang lain enggak bisa. Makanya ketika 4 ini kong kali kong, kemudian petugas pajaknya bersepakat dengan wajib pajak, oke, semuanya tanda tangan di dalam berkas-berkas pemeriksaan. Nah, kas negaranya normal, tapi di pihak lain kan ada gentleman agreement. Oke. Ini, oke ya udah, tinggal kesepakatannya gimana. Oh, gitu ya Pak. Oh iya, iya. Saya jadi kepikiran Pak, apakah memang apa ya, pengawasan di DJP sendiri memang kurang gitu Pak terhadap para fiskusnya gitu Pak? Ini selalu ditanyakan. Tapi gini loh, Dijen Pajak punya KITSDA, Iya. Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Iya. Ini identik dengan propam di polisi. Oh. Identik dengan internal kontrol di perusahaan. Iya. SKAI, Iya. Satuan Kerja Audit Internal di bank. Di level Kementerian Keuangan ada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Di level yang lebih tinggi pemerintah ada BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Di level lebih makro lagi ada BPK. Iya. Ya. Betul. Jadi berjenjang. Iya. Tapi memang saya sering mengatakannya, permasalahan apapun akan kembali ke orangnya. Oke. The man behind the gun. Itu. Sebagus apapun pengawasan internal kontrol, kalau mereka oknum-oknum bersepakat kong kali kong, nggak ketahuan. Ini ketahuan kenapa? Saya punya keyakinan ketahuan karena KPK sudah nyadap. Berarti ada whistleblower. Oh, ada yang ngadu gitu Pak ya? Ya. Iya. Terserah itu. Iya. Kalau ini whistleblower. Yang selama ini muncul bisa dari whistleblower. Iya. Bisa juga dari PPATK. Oh. PPATK biasanya melihat ini profil Mas Lambang PNS 3A hartanya belasan miliar. Iya. Nggak wajar. Iya. Di situ. Iya. Nggak wajar. PPATK melakukan analisis, nanti kasih ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Iya. Termasuk mutasinya gitu ya. Baik. Itu. Jadi seringkali muncul dari situ. Oke Pak. Kan kalau saya lihat gitu ya Pak, negara itu sudah berupaya gimana caranya meningkatkan integritas pejabat pajak gitu, dengan salah satunya menaikkan tunjangan gitu Pak. Dari golongan yang pelaksana itu sekitar 5 juta sekian, sampai yang tertinggi eselon 1 yang mungkin ngambil kebijakan itu sekitar 117 juta kalau saya tidak salah baca. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak mengarah ke moralistik gitu Pak ya. Kalau dari sudut pandang Bapak pribadi, apakah memang secara karakter gitu Pak, memang kurang gitu Pak dengan tunjangan sebesar itu? Memang kembali ke cara pandang orang ya. Iya Pak. Ada yang korupsi itu karena nafsu. Iya. Karena memang di dalamnya sudah banyak daging-daging yang berasal dari dana-dana itu, sehingga akan terus mencari cara untuk terus mendapatkan uang lebih gitu ya. Iya. Jadi pola hidupnya itu sudah dengan konsumsi kayak gitu, akhirnya cari cara.
angka itu udah lumayan bagus. Iya, Pak. Iya, jauh. Tapi kan Betul, Pak. kembali lagi di dua tadi, ada niat, ada kesempatan. Iya. Soalnya, kalau kita perhatikan ya, petugas pajak yang katakanlah usia saya 54, 55 tahun ini, itu mereka mengalami fase atau periode belum ada undang-undang tipikor, belum ada KPK. Jadi begitu masif. Oknum-oknum petugas pajak begitu banyak. Karena nggak ada sanksi pidananya. Iya. Sama ya, setuju, oke, deal. Nggak, penting. Nah, masalah muncul ketika perilaku ini kemudian menjadi sebuah delik pidana. Iya. Nah, sebut sebagai suap. Suap pun nanti kemudian berkembang kan. Iya. Definisi cakupan suap termasuk yang sering saya sebut tadi paling gampang, pemerasan, kemudian gratifikasi, ada memang suap menyuap. Itu. Nah, kalau udah kayak gini, akhirnya oknum-oknum ini juga mencari celah. Iya. Kira-kira nih kiri kanan yang masih mau siapa? Saya pun masih mendapati, Mas. Oh gitu, Pak. Masih mendapati, misalkan ada pemeriksaan. Iya. Oknum pemeriksanya akan nanya ke tim saya. Bener nanya. Karena tim ini manajer pemeriksanya, manajer asistensinya ngomong, Pak Pri, ditanya saya, Pak Pri masih ini enggak? Yang gimana modelnya? Masih, Mas. Saya juga ditanya oleh sesama konsultan, Pak Pri, ini enggak masih bantu wajib pajak kalau ini? Mohon maaf Pak, saya enggak. Oh gitu ya? Iya, saya enggak sama sekali enggak. Ketika keluar dari kantor pajak saya enggak. Karena memang saya punya prinsip, tapi monggo lah yang lain silakan. Oh, nah kalau Bapak, saya masih Pak. Soalnya kalau udah ke wajib pajak kadang-kadang nggak enak. Nah, itu obrolan belum lama loh. Jadi ternyata memang teman-teman konsultan, ya ini oknum lah ya, Iya. itu masih ini juga membangun relasi baik. Masih sama kolega saya di konsultan pajak. Berarti konsultan pajak juga ada potensi untuk nyemplung ke situ karena dapat kan bagian. Dapat bagian, terserah bagian dari mana kan bisa menurunkan. Kayak tadi misalkan dari 75 turun jadi total all in 23. Konsultan dapat 1. Wah, lumayan Pak ya. Wajib pajak hemat kan? Iya. Dari 75 turun jadi 23, tambah 1 lah. Wah. Atau tambah 2 misalkan. Berarti 80 turun, 75 turun dari 25. Iya. Kantor pajak, wajib pajaknya hemat 50. Betul. Besar itu. Itu yang terjadi. Oh iya. Nah, kadang-kala menggunakan skema success fee. Oh. Tapi success fee-nya juga terbagi 2, Mas. Ada yang memang betul-betul effort. Tapi ada juga yang memang berusaha, ya akhirnya success fee-nya juga nanti dibagi. Gitu. Dibagi dengan siapa itu Pak? Dibagi petugas pajak, petugas pajak. Ini ada saksi ini, mau nggak turun, nih ada bagian. Gitu. Jadi uang yang didapat sama konsultan nanti dibagi lagi ke orang jadi fiskus, itu ya, Pak? Pokoknya intinya hukum kesepakatan. Iya. Gitu, Mas. Oke. Saya jadi penasaran Pak. Bapak kan pernah punya pengalaman bekerja di KPP ya Pak kalau nggak salah. Saya dulu di kantor pemeriksaan pajak. Oh, kantor pemeriksaan. Oh, ini saya curiga aja gitu Pak, jangan-jangan memang korupsi ini sudah dilakukan secara masif. Misal atasannya bilang, ini ada kasus basah nih gitu misalnya. Bisa nggak tuh yang junior-junior tuh dipekerjakan untuk ke arah sana gitu Pak, membantu proses itu? Kalau bisa, ya bisa. Iya. Tapi kembali lagi ke oknumnya ya. Oh. Memang ada yang ngomong. Iya. Yang basah kasih ke ini, kasih ke ini. Itu yang Bapak bilang. Iya. Itu juga bisa yang basah ini. Itu tergantung dari selera kepala KPP. Kembali ke oknum. Karena terus terang, ketika dulu saya di kantor pajak, ada juga yang nggak mau, tapi frontal. Frontal, terus dia cari ngobjek di tempat lain. Nah, saya juga nggak setuju. Iya. Dia frontal, nggak suka dengan, tapi dia meninggalkan jam kantor untuk ngebek yang lain, pulang sore absen. Saya nggak setuju. Saya termasuk orang yang memang belajar di situ. Iya. Ya belajar di situ memang betul-betul prihatin itu.
Oh, gitu, Pak. Prihatin ketika gaji pegawai pajak Iya, waktu itu belum iya, ada waktu itu ya, Pak, ya. remunerasi. Iya. Oh itu kalau udah tanggal 1 aja udah koma itu. Jadi gajinya 1 koma, tanggal 1 udah koma. Karena udah dibagi-bagi gitu ya. Iya, iya. Dibagi-bagi yang utang-utang ini ya gitu. Udah koma karena udah Iya. harus ini. Sampai-sampai makan kalau udah 15 hari berjalan, Iya. makan nasi, Iya. lauknya martabak mie. Sama-sama karbo. Iya, karbo Nikmat ya. kenyang ya, Pak. Kenyang dan halal gitu. Iya. Itu waktu itu saya dulu ketika diajak makan juga saya mikir lagi. Ini mendingan saya nggak ikut aja. Iya, ya, Pak, ya. Tapi saya nggak menjelekkan mereka Iya. yang oknum-oknum yang berbuat seperti itu. Ya, tetap kita biasa itu masing-masing. Nah, gitu. Itu terpaksa terseret atau gimana, Pak? Kalau dulu sebelum ada memang sistemnya sudah sistemik ya Iya. di kantor pajak gitu. Tapi makanya kan direformasi. Iya. Direformasi, lalu remunerasi ditingkatkan. Adanya tukin gitu kan. Iya, iya, ada tukin. Yang dulu gaji cuma 2 juta jadi 8 juta. Iya. Angkatan saya kalau kepala KPP aja bisa kasih itu bisa 40 loh. Itu gapok, Pak, maksudnya. Udah masuk tukin. Oh, udah termasuk Jangan tukin. itu. Dia jauh dari Gila itu, cukup. Pak. Iya. Apalagi kepala Dirjen Pajak Oh kan. iya, Pak. Oh gitu. Tunjangannya ratusan juta, Pak. Iya, itu. Jadi, Iya. tapi kembali lagi, ini ke, saya istilahkan tadi, the man behind the counter, tergantung orangnya. Iya, iya. Itu. Oh. Saya di banyak kesempatan saya sampaikan ini memang bukan masalah sistem sekarang, masalah orang. Itu. Kalau misalnya orangnya punya komitmen, Pak, tapi sistemnya memang pada akhirnya mendorong dia, itu gimana, Pak? Ya, kadang-kala dia yang pindah. Oh, itu pilihan masing-masing pilihan, gitu ya, Pak, ya? pindah dari kantor pajak ke instansi lain. Iya, iya. Makanya ada juga yang pindah ke unit lain di Kementerian Keuangan. Iya. Ada yang kemudian resign. Oh. Ya, daripada terwarnai Iya. ini. Ya, saya juga memilih mendingan keluar. Uh-uh. Nah, kalau di konsultan pajak kan itu punya pilihan. Iya. Mau kembali terjun ke situ atau enggak. Baik. Dan saya milih enggak, alhamdulillah enggak ada masalah. Baik. Itu. Mungkin pertanyaannya saya agak undur lagi nih, Pak. Saya penasaran gitu, Pak. Memang sebesar apa sih, Pak, kuasa kepala KPP itu, Pak, sampai akhirnya dia bisa kayak ngotak-ngatik, lu bayar segini gitu loh. Hasil pemeriksaan itu akan berujung pada tanda tangan kepala KPP. Oh. Dia setuju atau enggak. Jadi semuanya tergantung dia. Misalkan angkanya sudah oke sesuai dengan perhitungan, tapi kata oknum kepala KPP enggak, ini harus dikenain, nggak bisa. Udah nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar, ya silakan keberatan. Iya. Walaupun kadang-kadang kepala KPP juga terserah meriksa. Iya. Ya pemirsa ini ya udah saya setuju. Oke. Gitu. Jadi tergantung dari kepala KPP. Iya. Kalau memang kepala KPP-nya punya integritas, ya dia bagus. Ya sudah, ininya juga. Wajib pajak juga kan senang itu. Iya. Tapi ada juga oknum kepala KPP yang memang modelnya kayak gitu ya koboi, kemudian juga sering ini. Ini menjadi persoalan bagi wajib pajak karena ketika diberi selalu angkanya tinggi. Iya. Angkanya tinggi. Jadi akhirnya ketika saya ketemu pemeriksa misalkan, Pak, nggak bisa Pak, soalnya kakap tuh kepala KPP nggak mau turun. Nah, ya sudah. Itu tanda tangan terakhir di sana muncul produk hukum yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atau ya didelegasikan ke kepala KPP. Berarti inilah pentingnya pengawasan kayaknya, Pak, ya, supaya gimana caranya pengawasan sudah gitu. Mas. Iya, tapi kalau saya lihat sistem whistleblowingnya itu kan ya gimana ada yang lapor gitu. Jadi kalau nggak ada yang lapor ya dianggap aman-aman aja. Pengawasannya gitu, berarti kan dari ada yang berani lah. Iya, nah itu Pak pertanyaan saya, jangan-jangan gitu ya orang-orang anggaplah oknum gitu ya, udah kebanyakan oknum gitu di internal DJP, anggaplah begitu, sehingga orang-orang pada kayak saya mau ngadu tapi daripada ribet ke depan mending diem aja deh gitu. Nah saya itu pilihan lagi gitu, Pak. Ya pilihan. Pilihan karena ketika menjadi whistleblower kan berpikir juga ini. Iya. Berpikir juga ke dia sendiri. Iya. Ya. Nah, dengan kolega-kolega di KPP-nya. Nah, tapi sekali lagi memang ketika sudah ada tindakan OTT, penyadapan kan otomatis ada informasi awal. Betul, Pak. Informasi awalnya.
seringkali diistilahkan DUMAS kan, pengaduan masyarakat. Iya. Nah, bantuan dari masyarakat itu kemudian dipantau. Ya saya dengar ceritanya bagaimana menyadap gitu ya, karena yang disadap bukan, tapi kalau di bank gedung tuh Iya. ada in building coverage. Oh. Itu langsung bisa ini. Langsung. Gitu. Makanya nanti akan muncul tuh di sidang pengadilan gimana gitu ya. Nah, memang dia dalam ini aparat hukum tertentu, penegak hukum kan memang punya kewenangan menyadap setelah izin dari pengadilan atau tergantung dari ini KUHAP-nya ya gitu. Iya. Jadi bisa jadi alat bukti juga ya Pak ya. Iya. Jadi saya kayaknya agak pesimis nih Pak ya kalau melihat apakah ini akan menjadi, ya kita semua berharap ini jadi kasus terakhir gitu ya Pak. Cuma kalau ngelihat tadi apa yang Bapak jelaskan, kayaknya udah tersistem gitu Pak. Orang jadinya terjerumus sendiri endingnya gitu kalau dia nggak punya ketegasan. Ya, saya sih tetap kembali cara pandang saya kebalik ya. Saya optimis karena Pak, masih banyak kok teman-teman di Ditjen Pajak yang bagus. Itu ya masih banyak ya. Kita berharap mereka bisa mewarnai. Oknum-oknumnya semakin sedikit lah. Dan memang betul dulu dengan yang sekarang ini sedikit. Karena gini, ada kala oknum-oknum yang dulu bermain akhirnya mendapatkan sanksi di dunia. Sanksi di dunia gitu. Ya kalau bahasa agama, misalkan dapat rezeki dari yang haram, doanya nggak dikabulkan, atau dari sisi mungkin anaknya berantakan gitu ya. Kita bisa melihat tuh, bisa melihat anaknya berantakan atau sakit-sakitan. Atau stroke atau ini gitu. Langsung dibayar di dunia gitu. Itu benar. Jadi keberkahan itu penting. Makanya dulu sempat ada suatu celetukannya kantor pajak sekarang syariah gitu ya. Ya di kantor pusat DJP karena masjid itu penuh loh Mas. Masjid gede itu penuh. Jadi masih banyak kok teman-teman pegawai pajak yang baik gitu ya. Tapi memang oknum selalu ada. Cuman kan masalahnya karena nilai setitik rusak susu sebelah mana. Ya. Misalkan karena kasus ini kan sebenarnya cuma 3 orang. Tapi kan langsung digeledah, Ditjen Pajak lah, di ini. Sehingga gaungnya jauh lebih besar. Itu yang terjadi. Bahkan contoh lagi, kan sebelumnya ada Menteri Keuangan mengumumkan yang WA Purbaya ya. Betul. Jadi, itu pun juga, padahal saya tadi dari kantor tersebut ya, kantor KPP tersebut, ada oknum. Tapi kan satu KPP terdampak gitu. Iya Pak. Sampai saya dapat informasi pas di sana gitu. Jadi tanda kutip pemerasannya. Itu dilakukan sore hari dan di lobi karena nggak ada CCTV. Begitu Pak. Gitu ya. Jadi saya ngeliat nggak ada ya. Sampai segitu ya kan cari celah. Cari celah. Jadi nggak naik ke lantai 2 atau 3 lantai ini, tapi di bawah karena di lobi. Di lobi jadi ngumpul di lobi. Memang saya tadi ngeliat banyak tempat duduk. Di situ orang lalu lalang tapi nggak ada CCTV. Ada bukti. Sampai segitunya. Kalau sudah ada niat, cari kesempatan. Betul, itu dia Pak. Itu. Yang saya dengar, ya ini obrolan sesama konsultan. Sudah dimutasi orangnya, oknumnya gitu ya. Itu. Kalau Bapak sendiri melihat, kira-kira dengan digitalisasi nih Pak, kan sekarang lagi rame nih digaungkan Cortex apa segala macam, tujuannya adalah untuk meminimalkan diskusi di bawah meja gitu Pak, karena kan mesin nggak punya kepentingan gitu ya Pak ya kalau kita membahasakannya gitu. Nah itu kira-kira efektif nggak sih Pak untuk ke depan gitu, mencegah praktek seperti itu nggak kejadian lagi? Memang komunikasi diarahkan melalui Cortex, tapi tidak selamanya perhitungan pajak mengandalkan Cortex, karena harus ada komunikasi secara langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Sudah dikurangi ya. Kalau kita ngelihat mengapa Cortex ini hadir, sebenarnya punya 2 target utama. Target pertama adalah memberikan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan digitalisasi kan lebih mudah, lebih nyaman. Nah, dengan lebih mudah, lebih nyaman, servisnya semakin meningkat, trust-nya juga diharapkan dari wajib pajak meningkat. Terus yang kedua,
Ini yang belum dijalankan karena baru ya Cortex. Iya. Ini pengawasannya jauh akan lebih optimal. Oh. Karena data dari berbagai sumber itu dikumpulin dalam Iya. sebuah warehouse database. Iya. Kemudian mereka melakukan data matching, cocok-cocokin gitu. Bahkan pencocokannya sudah menggunakan teknologi AI. Machine learning, fuzzy Iya. logic system. Cortex juga bisa berinteraksi dengan sistem di institusi lain. Ada API, Application Programming Interface. Banyak program berbasis AI Iya. mendukung bagaimana Cortex. Nah, tujuan utamanya memang penerimaan pajak. Iya. Tapi tidak secara spesifik mengurangi risiko itu. Risiko. Karena tetap, contoh ya, kita komunikasi secara elektronik menggunakan Cortex. Tapi kan butuh kok diskusi. Oh iya. Diskusinya memang betul. Saya tadi aja ngeliat di sebuah ruangan CCTV-nya 3. Sampai segitunya 3 ya. Bener tuh. Iya. Ruangannya cuma sekitar ya 4x4 lah. Oh, ruang sempit itu CCTV 3. Itu jajaran 3 di situ gitu. Jadi makanya saya ngeliat, 3 di kantor pajak gitu. Ini cara yang digunakan oleh teman-teman kantor pajak. Ada juga nanti kalau ketemu dengan teman penyidik, handphonenya di locker. Terus masuk nggak boleh. Nah, nanti di CCTV juga gitu, sampai kedap suara kayak ruangan ini. Iya. Ruangan kedap suara, karena ada apa namanya itu pinggir-pinggirnya itu. Oh iya. Itu sampai segitunya. Ini cara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangi CCTV di mana-mana. Tapi tetap kan tadi Pak. ada niat, berarti kemudian cari kesempatan, cari tempat di kantor pajak yang ada CCTV. Oh iya tadi seperti yang Bapak ceritain, cari tempat yang nggak ada CCTV. Dan betul itu di lobi. Saya dengar itu. Iya. Di lobi gitu. Saya sampai iya benar di lobi itu. Ada itu. Di situ transaksinya ternyata. Kan memang open. Tapi open di situ iya. karena katanya terjadi pemerasan. Tapi saya mau alam ya. Ini kan udah mendengar cerita aja. Iya. Ya. Saya jadi penasaran nih Pak, kalau anggaplah banyak wajib pajak, ya mungkin wajib pajak individu seperti saya kan tidak terlalu besar gitu ya bayar pajak. Tapi kalau kita bayangkan, kalau ternyata fiskusnya atau petugas pajaknya, kayaknya hampir nggak setiap tahun juga sih, mungkin 3 tahun sekali, selalu ada berita repetitif terkait dengan korupsi, menjerat misalnya pegawai pajak, apa segala macam. Bukankah itu nanti akan menurunkan trust kita terhadap negara ya Pak? Jadi memang ya, dengan peribahasa tadi ya, karena bila setik rusak sebelah. Iya, betul Pak. Itu terjadi. Tapi di sisi lain, ya tetap kan Ditjen Pajak harus berupaya optimal meningkatkan trust. Makanya kemudian di dalam kajian-kajian ilmiah itu ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan meningkatkan kepatuhan. Pertama pilihannya adalah yang paling ideal, voluntary compliance. Voluntary compliance, ya. Patuh secara sukarela. Biasanya ini digunakan melalui pendekatan service and trust paradigm. Servisnya dinaikkan, trustnya meningkat. Nah, ini paradigma ini sehingga diharapkan ada kepatuhan sukarela. Tapi di sisi lain, petugas pajak juga punya instrumen dalam bentuk cop and rob paradigm. Cop polisi, rob perampok. Jadi diterapkan ketika ada oknum wajib pajak yang sudah kebangetan, tidak mustahil kantor pajak menerapkan criminal law enforcement. Dipaksa gitu ya. Dipaksa untuk ini. Nah sekarang dengan sistem Cortex dipaksa patuh sukarela. Itu. Dipaksa patuh tapi sukarela gitu. Ya patuh sukarela karena nggak ada pilihan kecuali patuh. Kalau udah patuh, ya sudah tax awareness-nya meningkat. Nggak ada masalah. Baik. Berarti kalau saya simpulkan Pak, kalau kejadiannya kayak gini, kemungkinan skemanya dipaksakan Pak. Karena kalau voluntary saya kira mayoritas masyarakat kayaknya. Makanya istilahnya tadi dipaksa patuh. Karena dipaksa patuh. Karena sistemnya udah kuat. Teknologinya udah kuat. Nah, melalui teknologi informasi Cortex ini, sehingga nggak ada cara lain. Ada cara lain untuk patuh. Tetap ada celah, karena semua produk manusia kan tidak ada yang sempurna. Betul. Ditambah lagi, selama ada manusia hidup, di situ ada setan. Itu logika sederhananya. Jadi setan akan membujuknya. Buktinya sampai ada guyonan kan. Di Kementerian Agama aja ada setan juga gitu ya.
Bahkan Al-Quran itu dikorupsi juga. Iya. Ada Ada yang- haji iya, itu iya. dikorupsi. Sampai-sampai mungkin setannya bingung gitu. Akhirnya bukan salah saya. Ini salah satu pembuat kebijakan Iya, yang iya, paling top ini korupsi juga. Setannya bingung ini. Iya, Gimana iya, ada. Nah, apalagi di daerah yang memang jauh lebih berisiko kan. Iya, iya. Uang begitu banyak beredar gitu ya di otoritas Oh, pajak. iya, gitu. pajak ya Pak. Iya. Ya, kalau saya juga baca apa yang ada di laporan BBC yang salah satunya ada argumen Bapak juga di sana. Saya sebetulnya agak bingung apakah memang jangan-jangan nih Pak, memang apa ya, secara desain peraturan karena ribet gitu Pak. Tadi kan Bapak di awal bilang ini kan korupsinya terjadi di ranah P5L itu ya Pak ya? Apa ya P5L itu ya. Itu kan mau nggak mau mengikuti dengan harga komoditas yang dijual. Kebetulan ini perusahaan batu bara. Nikel ya. Nikel, sorry. Nikel. Perusahaan nikel, Pak. Kalau harga nikel lagi turun, dia bayar pajaknya tetap tinggi berarti, Pak. Bisa PBB-nya bisa rendah. Oh, PBB-nya bisa Karena rendah. dikorelasikan dengan harga jual. Tadi kan income approach. Oh iya ya pendekatan Itu. ini. Oh Iya. iya. Jadi saya pernah nanganin juga. Iya. Pas lagi booming, begitu menikmati harga batu bara. Ini kasus batu bara. Iya. Giliran kantor pajak datang. Berapa tahun kemudian pas harga batu bara lagi jeblok. Perusahaan bahkan nggak beroperasi. Oh, Karena jeblok. tetap tuh di Tetap harus kena kan. Karena kena pajaknya pada saat harga lagi Iya. turun. Itu kondisinya. Wah. Beda dengan pendekatan rumah tinggal. Iya. Itu market approach. Iya, ngikutin harga Antara rumah itu ya. ngikutin harga pasar. Iya. Kalau ini enggak. Oh. Salah satu penentunya adalah tadi di NJOP tubuh bumi. Oh. Bumi itu dihitung bukan sekedar ini, tapi dikaitkan dengan pendapatan Iya. dari tubuh bumi. Oh. Itu yang jadi persoalan. Oh iya ya. Nah, nikel coba. Waktu itu kan begitu boom kan, Iya, ketika Pak. mau Iya, mobil kendaraan listrik, iya, electric itu. vehicle itu ya. Itu. Oh, ya berarti kalau begitu memang didesain untuk kepentok dong Pak, mau nggak mau ya udahlah Ya. ada format suap aja gitu. Memang betul peraturan pajak ribet. Iya. Nah, kalau udah ribet membuat orang tidak patuh Iya, juga. betul. Terus interpretasinya menjadi banyak, Oh. alias multitafsir. Iya. Itu yang banyak terjadi. Akhirnya kantor pajak maunya angka 9, kita Mm-mm. maunya angka 6. Nggak ketemu tuh. Udahlah Iya. kita deal 9 tambah 6 15 bagi 2 7,5. Bisa terjadi kan? Pak, udahlah gini aja lah. Iya, Yang penting iya, kita iya. kelar. Oke, kita sepakat nggak keberatan, tapi Iya. tolong nggak diturunin. Oh. Oke, saya turunin. Oke. Nah, sepanjang tidak ada under table money nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebetulnya Iya. Pak ya. Karena basis utama pajak nanti ya di kesepakatan. Iya. Sepakatan, saya kayak ngitung segini ini, oke cocok dah. Iya. Kalau nggak sepakat, sengketa pajak kan? Iya. Iya, itu. Iya. Nah, saya baca sengketa yang naik ke pengadilan itu rata-rata 70% itu justru dimenangkan oleh wajib pajak daripada DJP. Ya gitu, sebenarnya nggak Pak. 70% sih, 56 Oh, menjelang 60 lah ya. Iya. Berarti kan dari sisi probabilitas harusnya WP ini kayak nggak mau kalau ada penawaran kayak gitu, mendingan saya naik ke pengadilan aja daripada. It takes long time, Mas. Oh, Saya pernah hitung, bisa 4 tahun, bisa 6 tahun. oh ribet di situ. Ribut di situ, butuh kepastian dalam bisnis. Iya. Ya, di sisi lain, kemudian saya harus berpikir mengembangkan bisnis. Saya harus sengketa juga. Pemikiran pelaku usaha kadang-kadang kan pragmatis. Iya. Udahlah selesai di sini. Oh. Saya bisa pikirin yang lain. Iya. Itu terjadi. Tapi ada juga yang memang idealis atau memang lebih saya harus berjuang sampai ini. Iya. Ada. Nah, masing-masing orang berbeda. Oh. Nah, kadangkala kita temui berpikir pragmatis, udahlah ini aja deh. Terus sang itu bisa menjadi ya tanda kutip nego dengan imbalan Iya. menjadi solusi efektif Iya. untuk kasusnya cepat kelar, duitnya bisa dihemat. Oh. Kayak tadi kan coba 75 jadi 23, all in nggak apa-apa daripada Iya, bayar iya, 75. Iya, pajak all in lah gitu ya. Iya kan, terserah lah. Yang Iya. penting gue udah ngeluarin Iya. jauh lebih rendah dibanding Iya. angka perhitungan awal. Iya. Secara rasional, Iya. ya kan, Iya, Pak. hemat. Iya, benar. Terlepas risikonya ternyata diciduk sama KPK Iya. gitu. Oh iya. Itu yang sial aja. Oh, Ya. pantes ini jadi gunung es gitu ya, Pak ya. Iya. Karena semasif itu gitu ya. Maksudnya
kayak saya suzonnya gitu kayak ini makanya memang sudah didesain. Kalau saya di Fiskus ya saya mikirnya udahlah Anda bayar segini aja kalau nggak mau ribet nih saya ada diskusi nih di Itu bawah kembali meja ke gitu. oknum ya. Tapi Iya, banyak iya, iya. teman-teman petugas pajaknya nggak gitu. Ya nggak gitu. Oke, mau turun. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Udah. Jadi bukan berarti ngasih nih udah oke selesai ya Pak. Iya, Oke, iya. hubungan baik. Nah, saya sering melakukan itu. Iya. Oke, kita sepakat ini wajib Iya, pajak iya, sepakat, bayar pajak kas negara dapat, Iya. petugas pajaknya dapat ini juga. Saya sering menggunakan istilah koin poin. Kas negara dapat koin, Iya. petugas pajaknya dapat poin, Dapat poin. dapat KPI. Iya, KPI, Iya. jabatan nih gaji. Iya, itu dapat KPI Iya. bagus kan? Iya, Itu aja iya. udah cukup. Logiknya kan begitu ya Pak Iya. ya. Tapi kenapa justru malah ya ini saya kembali lagi gitu Pak. Saya ngeliat Gayus itu terakhir kena kasus itu kan golongannya 3A, masih pelaksana. Berarti kan ya dia tidak peduli dengan KPI, yang penting saya dapat uang cepat gitu. Ya, itu cara berpikir memang cara berpikir seperti ini ada juga di Iya. setiap orang di berbagai sektor. Oke, nggak Termasuk cuma tadi pajak Kementerian ya. Agama, Iya, kan? iya, iya, Gitu. iya, iya. Berarti memang pengawasan atau mungkin skema remunerasi itu ternyata kalau saya simpulkan belum mampu menjawab persoalan ini dan belum mampu dianggap sebagai solusi gitu Pak. Ya, betul. Iya, Saya iya. lebih cenderung ke pendekatan human capital management. Oh. Apapun masalah yang ada di sebuah organisasi, pangkalnya di mana? Orang. Iya. Orang. Bagaimana integritas, kemudian mentalitas itu dibangun. Dari sisi ini kan berarti integritas. Iya. Mentalnya, ya. Sudah. Saya melihat seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya sudah dibayarkan oleh teman-teman yang punya semangat gitu ya untuk menggaungkan Islam di kantor pajak. Makanya kalau kita lihat ya berbagai kesempatan masjid itu selalu ramai kalau pas sholat zuhur, sholat asar gitu ya. Itu mereka yang memang sudah dapat remunerasi, sudah nyaman, tenang dengan yang kondisi yang ada. Tapi di sisi lain memang saya kadang-kala melihat juga masih banyak yang ke masjid, banyak juga yang belum ke masjid. Itu, nah disitulah belum ke masjid kadang-kala sholat zuhur sama asar beda dikit 1 kali wudhu lah. Gitu. Jadi ini kan dan mereka punya cara pandang yang tadi saya sampaikan. Oke. Dapat negatif, keluarnya positif di offset impas. Iya. Kalau kayak gitu gimana? Iya ya. Mental model kan? Betul, betul. Iya. Itu saya dapat itu dan ternyata sampai sekarang masih ada. Tapi kan itu dulu ya Pak mental model. Oh ternyata masih terwariskan sampai sekarang gitu. Kan Pak. cara pandang sederhana kan? Iya, iya. Tingkat religiusitasnya kan Iya, beda-beda. iya. Betul kan? Logis kan? Logis Pak, logis. Dapat negatif, keluar positif di offset Iya. impas. Akhirnya nemu pembenaran gitu ya Pak. Iya, Ya. justifikasinya ke Iya, situ. iya, justifikasi. Kalau kurang, nah, kalau kurang bener kan? Iya, iya. Ini positif. Makanya ya kalau saya tambahkan ada yang memang kemudian bisa jadi umroh berkali-kali udah haji gitu ya. Iya. Tapi perilakunya masih juga. Tapi ada juga yang kemudian sadar karena ada juga tuh setelah umroh stroke. Itu akhirnya sempat cerita ke saya Iya, sadar iya. ya sudah gitu. Berarti memang membentuk budaya di lingkungan kantor itu penting ya Pak ya. Maksudnya dalam artian ini untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi di masa depan gitu ya Pak. Yeah. Luar biasa sekali tadi apa yang sudah Bapak sampaikan gitu ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga oleh saya. Mungkin karena ini kita ada durasi gitu ya Pak ya. Mungkin sebelum kita ke penutup, pertanyaan saya mungkin ini lebih apa ya? Lebih menjurus ke kira-kira nih Pak, menurut Bapak. Ini kan udah ketahuan nih korupsi nih Pak, si KPP Madya ini. Saya mikirnya mungkin ini bukan sekali 2 kali kejadian gitu Pak. Nah, suzonnya saya, perlu nggak sih kira-kira semua dokumen yang melibatkan tanda tangan si orang KPP Madya itu diusut gitu Pak? Jangan-jangan ini korupsi bukan ini doang gitu, ini yang ketangkep gitu Pak. Sebelum-sebelumnya ada misalnya transaksi-transaksi yang melibatkan tindak pidana, entah itu gratifikasi, suap, pokoknya yang menyangkut dengan tipikor lah Pak. Itu gimana Pak? Ya, berita hari ini saya baca, oknum petugas pajak ngaku dapat dari wajib pajak lainnya. Oh. Karena hitung-hitungannya, kan katanya 4 miliar. Iya. Yang disita berapa? Sekitar 6 miliaran lebih. Iya ya. Nah itu. Dan tadi saya baca pas lagi dari kantor pajak KPP ke sini, saya baca sekilas
oknum petugas pajak yang ngaku dapat dari yang lain juga. Oh. Nah, itu berarti kan Hah? artinya ini ya kembali lagi dah, Iya, iya. habit kan. Iya. Habit gitu loh. Jadi tinggal cari kesempatan. Iya. Karena dia sudah terbiasa dengan itu, bahkan tanda kutip uangnya sudah dinikmati jadi daging. Iya. Nah, itu akan terus nagih. Gitu. Oh. Cari kesempatan. Memang saya juga mendapati dulu ketika saya mendampingi wajib pajak pemeriksaan di mana Lampung, ada oknum petugas pajak di level kabid yang menyetujui, kepala bidang ya, menyetujui pemeriksaan penyidikan itu, penagihan pajak P4 itu. Oh ini kok orangnya ini benar gitu ya. Sama ada kolega saya yang ikut nego, saya nggak mau. Monggo lah, saya nggak, saya kayak gitu nggak. Karena saya keluar dari kantor pajak menghindari itu, jangan sampai jadi konsultan pajak juga bermain. Oke. Benar itu, saya dengar cerita aja, dengar cerita tetap saya ngikutin ceritanya gitu ya. Nego, pada standing ngasih peti ngasih ini. Pada kesempatan beberapa tahun kemudian si oknum ini jadi kepala KPP PMA kena. Wah. Karena kemudian sekarang udah divonis, udah bebas lagi ya. Iya. Kan minimal 4 tahun itu aturan yang ada di Tipikor ya, undang-undang Tipikor. Nah, ya sekali lagi saya juga bertanya ini. Iya. Karena bertanya kenapa? Ini gunung es atau bukan? Iya, Pak. Dulu nggak ketahuan, sekarang mulai ini. Dan kalau ngelihat generasi, analisis saya, generasi kepala KPP, ya, itu generasi kepala KPP ke atas ya, itu generasi yang memang dulu ada di periode sebelum Undang-Undang Tipikor. Iya. Jadi kita nggak tahu apakah orang-orang ini dulu ikut menikmati fase itu atau enggak. Iya. Kalau menikmati fase itu, berarti memang di dalam darah dagingnya ada tadi hasil dari gratifikasi, suap itu ada. Nanti kan terus jadi daging tuh. Iya. Makanya dalam bahasa agama kan 40 hari nggak dikabulkan gitu kan. Itu kan tragis betul. Iya, Pak ya. Tapi memang menikmati, karena menikmati dengan hartanya, ya, menikmati dengan misalkan kendaraan mewahnya, itu juga saya melihat juga akhirnya ada juga yang dengan keluarganya nggak harmonis, nikah kemudian pisah atau anaknya, betul itu. Jadi memang langsung dihukum di dunia ada dari sisi keluarga, dari sisi penyakit ada itu. Ya tinggal kembali ke orangnya sadar atau enggak, itu kan. Itu yang jadi persoalan. Nah, kemudian ini tidak mustahil juga oknum-oknum yang di pejabat eselon gitu ya, tapi kita sendiri nggak tahu. Bahkan ada satu dosen saya, guru besar administrasi publik, mengatakan, ya pejabat itu kan korupsi kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan nggak korupsi. Betul kan? Iya. Nah, kalau nggak ketahuan kan bukan korupsi. Karena apa? Korupsi itu ketika sudah divonis melanggar hukum. Kalau nggak ketahuan, bukan korupsi namanya. Jadi justifikasi ya Pak, kalau begitu malah jadi justifikasi ya. Kalau nggak ketahuan ya bukan korupsi gitu. Kalau udah ada vonis dari pengadilan, Anda korupsi, baru korupsi gitu ya. Sekarang pun masih pradugata bersalah kan? Iya betul. Jadi oknum petugas pajak yang di OTT ini kan masih pradugata bersalah. Nanti vonis hakim, ingkrah baru dia melakukan tindak pidana korupsi, masuk suka miskin. Kan begitu. Iya. Betul logika dosen saya tuh. Senior. Iya. Oh iya benar nih, kalau nggak ketangkap ya bukan korupsi itu. Memang nggak ada Pak skema hukum untuk mencegah gitu Pak, kayak misalnya ini kan kalau kita bicara tadi anekdotalnya seperti itu gitu Pak, berarti kan harus ada vonis dulu nih baru gitu loh disangkakan hukum gitu loh. Kalau nggak ada sistem hukum kita memang kan sebelum vonis hakim harus praduga tak bersalah dulu, meskipun dari aparat penegak hukum konteksnya lain, praduga bersalah, makanya dia mencari alat bukti kan. Untuk mendukung dakwaannya. Nah, tapi masyarakat harus praduga tak bersalah. Itu. Iya. Nah, sama di kementerian juga sama, nunggu sampai ini kan. Nunggu sampai ingkrah. Gitu. Ada trik nggak sih Pak? Misalnya
Tadi kan Bapak menyampaikan konsultan pajak juga bisa nih kecemplung ke masalah kayak gini. Mungkin Bapak bisa ngasih tips nggak kira-kira, ini kayaknya nih kalau kita diajak ke arah sini nih, kemungkinan nih bakal nggak beres nih gitu. Sebetulnya kembali ke masalah mental model ya. Iya, iya. Saya lebih suka ke sama di kantor yang saya bangun ini pun juga. Pak, di kantor Bapak ada nggak ini ya model ini ngasih under table money tapi melalui kantor Bapak? Saya ditanya gitu. Ada pertanyaan. Loh iya. Wah. Jadi misalkan ini wajib pajak, Iya. ini kayak gini. Pak, di kantor Bapak terima nggak? Ya misalkan Iya, kalau iya. mau ngasih kantor pajak melalui kantor Bapak. Oh, jadi kita penjembatan gitu Pak? Oh iya, itu. Itu Itu nggak cuma sekali 2 kali. Dan kasus yang sekarang terjadi kan gitu. Iya. Itu konsultannya kolega konsultan pajak lagi. Dosen. Iya. Guru besar. Guru besar. Itu. Tapi kan tidak menjamin kan. Iya, benar Pak, benar Pak. Ya tidak menjamin. Iya, iya. Sekali lagi saya dosen, akademisi, akuntan publik. Iya, iya. Ya kalau bicara akuntan kan seringkali masalah etika din. Iya. Tapi ya tadi berpikir pragmatis kadangkala membuat kita meninggalkan integritas. Iya. Saya juga sampaikan ke teman-teman pas rapat di Asosiasi Konsultan Pajak ya. Saya kan ketua pengawas. Iya. Pas rapat ya saya sampaikan jangan cuma sekedar proses internal di asosiasi dia nanti kena sanksi etik dan diberhentikan dengan tidak hormat itu kan selesai. Tapi kedepannya saya ngomong kedepannya itu menjadi pelajaran karena pada kenyataannya ya tadi ada teman-teman konsultan yang masih bermain seperti itu. Ya karena memang ketika ada kesempatan dia dapat lumayan kan. Iya Pak. Ya kita di lumayan kan. Iya. Misalkan cuma numpang lewat, lumayan. Mau loh. jadi jembatan doang. Iya. Gede, Pak, ya? Terlepas dari risikonya. Iya, Nah, iya, iya. jadi ke teman-teman konsultan ya memang sama kembali ke orangnya. Jadi kita bangun integritas ya. Nah ada yang memang bertanya ke saya, Pak, Bapak nggak itu kok bisa ini gitu ya. Loh, orang saya bersih nggak pakai under table money juga bisa berkembang kok. Iya. Yang kita bangun bukan sekedar bagaimana petugas bagaimana konsultan pajak bermain nego sana sini kemudian jadi penjembatan. Nggak bermain cantik dari segi knowledge sharing itu bisa. Ada loh. Jadi teman-teman konsultan yang bermainnya kayak gitu pasti menang. Kalau udah ngomong pasti menang. Ada ini. Iya, iya. Itu. Ada under table Iya, money. yang paling banyak di level pemeriksaan, Mas. Oke. Karena belum ada produk hukum. Oke. Itu yang sering saya gaungkan karena memang di level pemeriksaan paling kritis. Kalau level keberatan agak riskan karena sudah ada produk hukum kan, SKPKB. Iya. Dulu di Gayus di level keberatan dan banding. Iya. Itu banding dulu memang nego dengan oknum panitera, panitera menjadi jembatan ke majelis hakim. Itu. Makanya ketika Gayus ketangkep, pengadilan pajak berbenah. Dulu memang ya ada di sana. Jadi di banyak tingkatan tuh proses litigasi pajak ini. Nah sekarang yang masih itu ada di proses pemeriksaan karena belum ada produk hukum dan interaksi lebih intensif. Kalau keberatan kenapa? Jarang. Karena seringkali numpang lewat kan. Sehingga wajib pajak tidak punya satu preferensi lah main di situ. Nah, perlu ada fakta pembuktian terbalik nggak sih Pak sebagai salah satu skema pencegahan gitu Pak? Saya kayak kepikiran. Sebetulnya itu sudah diadopsi ke dalam undang-undang TPPU. Kayak kasus di Alun itu. Iya, iya. Nggak ketahuan kan yang ngasih. Betul, betul. Ya kan? Iya. Nah, dia dilihat dari profiling hartanya, gajinya berapa, nah ini. Nah, berarti kemudian disangkakan TPPU. Tindak pidana dengan uang. Dengan sangkaan TPPU, otomatis itulah ada beban pembuktiannya ada pada terdakwa. Nah, sehingga ketika nggak bisa dibuktikan, itu disita untuk negara dan sudah mulai dilelangkan. Iya. Itu. Termasuk mobil yang Rubicon itu ya. Itu. Nah, ini sudah ada ya di
tidak di ranah hukum Berarti sudah diterapkan ya, pidana. Pak, fakta Tapi sekali lagi terbaru itu. ini harus lari ke Iya. PPU dulu Oh. gitu. Kalau enggak itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang melakukan lain itu, Pak. misalnya pidana umum Mm-mm. ya, tipikor Iya. itu memang masih beban pembuktiannya ada pada penyidik. Baik, Pak. Ya, kaidah yang dipakai kan actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Iya. Nah, kondisi ini beda ketika TPPU, Oke. pencucian uang. Baik, Pak. Terakhir mungkin Pak, sebelum kita tutup, Bapak sendiri ada pesan atau mungkin evaluasi supaya kejadian ini, ya harapan kita semua terakhirlah jangan sampai ada kasus korupsi lagi seperti ini. Karena kan kita ini Pak sebagai pekerja gitu ya, yang gajinya dipotong untuk bayar pajak tuh kayak, ya ngapain saya bayar pajak? Endingnya uangnya juga dinikmatin sama fiskus juga gitu. Oke, yang pertama memang kadang-kala kita teriak orang lain korupsi sendiri juga masih korupsi gitu. Oh gitu. Loh, kecil-kecilan kan kadang-kadang gitu loh. Jadi kita kalah. Oh berarti kembali ke kitanya ini. Iya, Pak, ya, saya lebih suka. Jadi misalnya korupsi sendirinya masih. Oh iya. Coba lihat aja kita yang nggak usah nunjuk siapa, kadang kita sendiri masih loh. Oh. Masih gitu. Sehingga memang saya lebih suka bagaimana kita masing-masing, apa yang kata inilah mens rea panji, yang bisa mengubah nasib kita itu ya kita sendiri. Iya. Mau minta tolong siapa? Iya. Si ini membunuh, si ini gitu ya, si ini. Oke, nggak betul. Iya. Ya terlepas itu Iya. dari kontroversi. Poinnya intinya kita sendiri. Iya, kita sendiri. Jadi dalam hal ini misalkan dari perspektif konsultan, bagaimana konsultan ketika punya tim dibangun berdasarkan integritas. Ya, dibangun dengan mental model yang bagus. Kata Profesor Kaplan yang menjadi pencetus balance scorecard itu, leadership is the key. Leadership is the key. Ya, jadi kepemimpinan itu kunci. Sehingga dengan kepemimpinan itu dia bisa kemudian melakukan sharing ke tim di bawahnya. Oke. Ya, soalnya dalam kasus ini juga ada manajer kita ditanya, Pak Fri gimana? Kalau misalkan mau, ya udah itu. Tuh, tapi saya nggak usah lah. Kalau mau kita nggak usah masuk ke sana. Oke, sama dari misalkan ini teman-teman konsultan, dari teman-teman wajib pajak, ya sebetulnya permasalahan seringkali justru berawal dari pembukuan wajib pajak yang tidak proporsional, lemah. Teman-teman kantor kok, teman-teman petugas pajak masuk, pentok nih. Jadi kalau wajib pajaknya oke, pembukuannya oke, bukti pendukung yang memadai nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak. Berarti nanti tinggal masalah penafsiran. Iya. Terus terang memang saya lebih ke sana. Karena teman-teman petugas pajak itu kalau sudah mendapati konsultannya oke, ya nggak mau nih. Kemudian wajib pajaknya, pembukuannya oke, koreksinya kan nggak banyak. Bahkan ada juga kan petugas pajak yang akhirnya minta koreksi ke konsultannya, Pak, tolonglah kasih koreksi supaya kami kerja ada koreksinya gitu. Nah gitu. Jadi saya lebih suka ke tadi konsultannya, ke wajib pajaknya. Kalau mereka sudah ini kok, sudah punya sistem pengawasan ya, tinggal ke integritas. Kalau kita nggak ngasih kesempatan, niat ada tapi nggak dapat. Jadi saya mendapati juga ketika wajib pajaknya ini, ya memang ini kelihatan oknum petugas pajaknya kayaknya model yang lama ini, karena dari segi usia. Iya. Orang-orang lama. Ya orang-orang lama. Tapi akhirnya kemudian ya nggak perlu. Tapi ada kalanya memang ini lah, kalau udah kayak gitu, wah udahlah. Udah nggak nyambung ya Pak. Itu. Susah Pak ya. Baik Pak, ada lagi mungkin Pak yang mau disampaikan sebagai penutup? Itu aja Pak ya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Pri atas kesempatannya, luar biasa sekali bincang santai kita pada hari ini. Baik, demikian podcast Pratama Insight episode kelima dengan judul OTT KPK lagi, suap pajak seperti gunung es. Tonton juga episode-episode sebelumnya di channel YouTube Pratama Indomitra. Terima kasih. Sobat Pratama, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.